Mulai bisnis seperti apa tuh? Dari background keluarga kan bukan pengusaha itu. Kebetulan ada teman waktu itu idein bisnis. Bisnisnya bisnis cabe. Oke, terus waktu itu kan masuk BPC awalnya di Jakarta Utara sebagai apa tuh? Di Jakarta Utara sebagai wakil sekretaris umum. Kegiatan apa yang paling menarik yang orang nggak akan lupa legacy sebenarnya di Pulau Seribu? Yang paling pertama itu kita mungkin pelantikan pertama HIPMI 1 Indonesia itu belum pernah dilakukan. Yaitu pelantikan di atas kapal. Salah satu itu maju BPC itu nggak gampang loh ya, dari segi modal, dari segi pasukan. Itu apa encourage dari teman-teman Pulau Seribu? Saya lihat dari sisi ini tuh, kan Ketum udah membuat BPC dari nol ini kan pasti karena teman-teman yang dukung nih. Iya. Kalau menang? Kalau menang, kalau dari saya sih mungkin akan mengedepankan meritokrasi. Siap, dan Eninku kali ini bertemu lagi terkait apa nih? Musda-musda. Salah satu caketum andalan nih yang dulu berseberangan tapi sekarang siapa tahu bisa berkolaborasi. Ketum Siap tuh. Derana. Terima kasih. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap gua? Rangga Derana Niyode. Enggak dipanggil Rangga kenapa? Takutnya Rangga yang ini kan? Yang ada Pergan Cinta. Enggak, takutnya film itu. Iya. Enggak ya? Jadi emang dari kecil itu kalau dari SD itu panggil Derana. SMA ini setengah Rangga, setengah Derana. Gitu. Jadi kadang-kadang gak balik-balik. Rangga bukan pacarnya si itu? Iya. Mantan? Mantan. Tepuk tangan mantan nih. Oke, kita setel video dulu nih, Tum. Permulaan nih. Pertama tuh ada teman saya kebetulan ayahnya itu punya usaha di bidang pertanian. Pertanian, ya, agrobisnis. Jadi kita fokus di agrobisnis, itu benar-benar usaha pertama gitu ya. Kita nanam cabai di daerah Sukabumi lah. Oke. Ini nggak mandi atau gimana sih? Sama loh, persis bos. Sama persis ya, makanya. Ini bulan berapa nih? Keren itu. Emang stylenya? Coba sepatunya. Kayaknya pas. Tapi sepatunya beda, Sepatunya jatuh. Wah gila sepatunya. Supaya teman-teman yang nonton nih, ya toh bisa tahu nih. Karena kalau kemarin kan visi misi kan kecepatan tuh. Iya. Waktunya pendek ya. SD, SMP, SMA, kuliah. Yes. Baru kita masuk ke bisnis. Oke. Apa dulu? Gua SD tuh di Don Bosco Pondok Indah. Tuh. Gitu. Emang dari kecil tuh di selatan lah. Wih, selatan bos. Makanya kita agak dekat dengan BPC Jaksel, agak dekat. Makanya bisa jadi ketum ya. Gitu. Jadi dari SD, SMP itu di Pondok Indah juga masih namanya Tirta Marta BPK Penabur. SMA baru agak ke masih selatan juga tapi bergeser ke tengah dikit di SMA 6. SMA 6 Jakarta di Mahakam. Kemudian kuliah di Universitas Indonesia di Depok. UI. Aku baru tahu loh kalau masa situ? Berarti pinter loh. Gak kelihatan emang tuh? Enggak. Masuk UI susah loh. Enggak kelihatan sih. UI tuh. Ngambil jurusan apa? Akuntansi. Oh, sama dong akuntansi tes sama ya? 96. Wah, cocok tuh. Angkatan? Gua angkatan 2003. Berarti masih senior gua 96. Zaman penembakan Trisakti itu. Iya. Ikut dong tuh. Ikut. Pulang jam 11 malam waktu itu. Oke, itu sekolahnya. Siap. Lanjut lagi ke bisnis ini. Tadi kan udah muncul tuh. Mulai bisnis seperti apa tuh? Nah, itu dia. Mungkin pertama dari background keluarga kan bukan pengusaha itu. Memang dari kecil tuh entah kenapa mungkin ada mimpi di dalam gua ini untuk jadi pengusaha. Gitu. Ceritanya mungkin kalau di zaman kuliah itu kan dari rumah waktu itu di Bintaro, kuliah di Depok, kan sepanjang jalan tuh pasti lihat lah ruko-ruko. Iya. Ya kan tuh? Iya. Banyak kan ruko, banyak lagi. Iya kan? Iya. Sama lah kayak yang di sini ada ruko-ruko. Di Jakbar. Betul semua, iya. Nah, di situ tuh gue punya mimpi, masa sih dari segini banyak ruko yang ada, masa sih gue nggak bisa punya atau berusaha di salah satu ruko. Inilah, lo jadi pengusaha. Jadi ceritanya gitu. Jadi memang setelah lulus kuliah, walaupun kuliahnya itu kan lumayan ya tuh. Maksudnya kan akuntansi, FEU itu mungkin cari kerja tuh gampang banget lah ya. Udah pastilah, gua aja
lulus 9 tahun. Akuntansi kan harapan waktu itu. Iya benar. Tapi memang secara pribadi itu gue belum pernah masukin ngelamar pekerjaan. Dari lulus tuh belum pernah ngelamar pekerjaan. Padahal akuntansi ya? Iya. Kalau saya kan dulu punya cita-cita punya ini apa? Kayak audit itu loh. Oh iya, auditor pasti kan publik. gitu kan. Bener nggak sih? Iya. Pasti teman-teman itu Tapi ada nggak yang- kejadian. Nggak kejadian. Jadi kayak gue sama. Ada akuntan publik. Iya. Atau manajemen training Iya. gitu kan di bank-bank Iya, gitu iya. kan tuh pasti Nggak lah kejadian. teman-teman semua. Nggak pernah kejadian satu. Akhirnya putusin usaha. Akhirnya putusin usaha dari kolaborasi teman. Kebetulan kan kita akuntansi ya tuh. Iya. Maksudnya yang Diperlukan lah. iya yang kita tahu kan hitungan doang nih. Itu Ini untung nggak nih? Untung nggak nih? Iya. Iya kan. Kebetulan ada teman waktu itu idein bisnis. Bisnisnya bisnis cabe. Memang kita hitung kan. Wah untungnya 10.000% tuh. 10.000% kan. Kalau nggak dibeli tengkulak. Itu dia. Kalau dibeli tengkulak mati bos. Di atas kertas sih Iya. bagus Iya. ya kan. Ternyata pas kita jalanin gitu kebetulan kita mulai dari kecil lah ya. 1 hektar dulu, 2 hektar. Itu memang gue pribadi ngerasain sendiri nyangkul sendiri gimana, nyiapin lahan, kasih kapur namanya. Pestisida. Itulah pestisida, benih, apalah banyak banget deh. Pupuk semprot lah. Pengairan setiap malam gitu kan, ada rumput-rumput liar harus dicabut. Pokoknya itu semua kita jalanin. Nah, yang musim pertama bagus. Makanya kita pede, wah kita gedein lagi nih. Jadi ke 2-3 hektar gitu tuh. Dan memang ya banyak lah yang kita pelajari dari situ. Salah satunya ya tengkulak itu yang Atom bilang. Karena aku punya pengalaman kan kalau tengkulak tuh udah pinter ya. Udah tahu Iya. beli di harga 10.000, ternyata panen tuh bisa 2 kali lipat loh. Bener. Benar Tum ya? Bener banget. Maksudnya agak susah lah Iya. jadi petani di Indonesia ini agak susah. Sangat susah. Sangat susah. Bener. Sangat susah banget ya. susah. Sangat susah banget. Itu kita pelajari. Cuman dari pengalaman itu mungkin secara pribadi ini gue belajar gimana caranya numbuhin sesuatu. Gitu. Jadi dari nol kita mulai yang pertama kita harus siapin lahannya gitu ya. Jadi memang ada banyak persiapan-persiapan yang kita buat termasuk ya soal selanjutnya ini di bisnis selanjutnya mungkin gue lebih fokus ke B2B. Ya. B2B. Itu berapa lama bisnis cabai itu tutup terus pindah ke B2B itu? 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun lah. Karena memang berat sih. Saya ngerasain kalau kamu ngomong itu karena petani Indonesia itu nggak akan bisa hidup kalau nggak ada support karena tengkulak udah merajalela. Benar Iya, nggak sih? benar. Nah, terus lanjut ke B2B. Iya. Itu main apa itu Tum? Mungkin tadi lanjut tengkulak sampai cerita kita motong tengkulak, saya sendiri yang ke pasar induk Keramat Jati itu untuk motong si tengkulak itu, yang akhirnya dapat margin yang lebih lumayan. Yaitu proses-proses yang udah kita lewatin lah ya. Ngomong lewat itu saya udah pernah ngerasain juga. Udah ngerasain itu. Ngerasain juga. Berat. Berat. Itu waktu itu kerja sama petani, kita modalin, pas mau panen, Kopas ini ada yang mau beli Kopas. Enggak, gue nggak mau, gue sampai mau panen, sampai nanti udah panen baru gue mau jual. Oke. Itu beda hampir 50%, 60% loh tuh. Lumayan. Bener ya? Iya bener. Besar memang. Nah, petani Indonesia itu banyak, ya yang gitu. kasihan petani lah. Iya. Kapan kayanya ya? Iya betul tuh. Makanya kita agak beralih dikit. Iya. Fokus Berat ya, ke udah itu ya. industri B2B. Jadi pertama nih ada juga teman, kita bisnis ini yuk. Jadi chemical pertama tuh, chemical ke pabrik-pabrik gede lah. Jadi kita jual kayak berbagai macam Trading chemical lah. Trading. Kayak gue bener. sekarang trading kan. Trading bener. Nggak perlu stok kan ya? Nggak perlu stok, Ini bener. jual, ini jual ya? Iya, Jual bener. diambil gitu ya? Betul. Jadi dari situ berkembang, mungkin klien pertama kita tuh industri chemical di Cilegon. Sempat juga nganter ke Cilegon tuh bolak-balik. Kemudian dapat berbagai macam customer lainnya lah. Jadi kan kita kan kalau udah dipercaya satu barang gitu ya, servis kita bagus, pasti kan customer juga akan memberikan tanggung jawab yang lebih gitu ya. Iya. Tuh. Jadi dari Sama kayak chemical gue lah. kita nambah ke ada food grade lubricant, ada lain untuk pertambangan juga ada, kebutuhan pertambangan. Sampai akhirnya yang rada besarnya ini di pertambangan volumenya tuh. Gitu. Pertama berarti trading juga? Jadi, ini juga sama. Sama gue juga trading. Oh. Saya juga trading tapi di komputer. Di komputer, iya. Saya baru tahu loh. Berapa lama kenal baru tahu loh. Sama-sama trading. Iya. Itu ada kebutuhan komputer. Bisa Ah, masuk bisa. Itu dia. Bagi cuan. Ini Tum. nih. Itu bisnisnya Tum ya. Yes. Itu di bawah naungan apa PT-nya Tum? PT-nya namanya Sude Industrial. Kita brandingnya. Terus masuk IPMI angkatan tahun berapa tuh? 2017. Oh. Di bawahnya Kobas pasti. Gua 2013-4 2013-4 tuh. di zamannya Musda. Oke. Jadi pecah, angkatan gue pecah. 2017 2014 masih itu. ada
Musdanya kan 2019 kan, 2 tahun berarti nggak pecah dong, solid dong. 2017 itu, nah ceritanya itu pas Ketum AFI baru menang. Oh iya, berarti masih aman tuh, nggak Masih pecah aman. dong. Karena aku satu kampus sama Ketum AFI. Oh di UI ya? Satu kampus, satu angkatan. Oh, nggak taunya dari mana? Rekomendasi atau sendiri? Karena Ketum AFI. Jadi kan kita teman main bola tuh. Kita punya grup namanya Futsal Ceria kalau nggak salah ya. Dulu masih zamannya futsal, belum ada Iya. mini soccer. Ah. Nah di situ Ketum AFI nge-share. Ada mau nggak nih teman-teman masuk HIPMI? Gitu. Ini linknya ya. Oh. Gitu. Pas dia udah jadi ketua umum. Oh, Gitu. berarti nggak pecah, angkatannya enak Nggak itu. pecah. Angkatan gue amburadul angkatan gue. Jadi kita masuk di zaman kepengurusan Ketum AFI ya relatif 3 tahun ini ya bagus lah tuh. Dari 2017 Masuk 2020. BPC mana? Saya masuk BPC Jakarta Utara. Oh. Di bawah Ketum Fareza. Fareza. Fareza Ahmad. Oh. Saya baru tahu kenapa perjuangannya di situ ya. Iya. Tapi waktu aku mau tanya tuh, yang wawancara saat itu siapa tuh? Yang wawancara. Wah. Setahu saya ada Pak Risyad Budiono ya dulu. Oh Risat ya, Risat, Risat ya, iya. Risat. Yang gendut itu. Iya. Iya, iya. Sama Heru Mayudin seingat aku. Sama di situ ada Si kan notaris. Notaris. Iya. Kalau nggak salah dia ketua rekrutmennya pada tahun itu. Oh, kalau saya ketua regen. Oh, ketua regen. Iya, iya. Jadi waktu di HIPMI itu kan masuk Jakut di zaman Fareja, ya kan? Aku ingin tahu kok bisa ke Indra Rukman, saya ke sana ya. Itu ya, lanjut terus deh. Coba ceritanya. Networkingnya bisa sampai ke sana kenapa tuh? Waktu itu kan di HIPMI Jakarta Utara kan Ketum Fareza kan nggak maju. Jadi pada saat itu memang kebetulan di teman-teman angkatan itu 2017 itu salah satu teman main saya tuh ada si Haris Mogot, Yudi Umari. Oh, itu ceritanya Itu gitu. ceritanya. Oh, sampai hari ini mereka loh. Sampai hari ini masih benar. Itu dia. Oh, Satu ceritanya angkatan. itu. Iya. Makanya Jadi mainnya kan sama angkatan kan. yang angkatan tuh. itu. Oh. Nah mereka kebetulan mendukung Indra Rukman. Oh, ya. sana semua makanya. Dan emang ring setengahnya gitu kan Oh, mereka iya. kan. Saya bilang wah ikut dong. Gitu. Pokoknya Makanya jadi ring setengahnya Indra Rukman itu. Ini dahatnya Indra Rukman, Bos. Iya, Kalau saya iya. dahatnya Sona Mesana. Tapi memang sampai hari ini dipercaya situ ya, makanya ya. Iya. Gitu Betul. ceritanya tuh Itu ya. ceritanya. Sama kayak Jakarta Utara kan mungkin dulu Ketum juga rasain ya Jakarta Barat. Fareja angkatan saya tuh. Iya, maksudnya 2013 4 ya. Kan BPC yang dalam tanda kutip kurang seksi lah. Iya, iya kurang seksi. Iya, iya kan? Gue kurang seksi juga itu. Iya kan, terus Iya. cuman karena ketumpas aja. Nah, kita hoki aja. Kayak lu hoki sekarang lah. Iya, iya kayak sekarang ya. Bagus. Hoki banget tuh. Iya. Oke, terus waktu itu kan masuk BPC awalnya di Jakarta Utara sebagai apa tuh? Di Jakarta Utara sebagai wakil sekretaris umum. Oh, langsung wasekum. Wasekum. Langsung. Berarti hoki banget tuh. Oh, iya. Jarang banget tuh langsung jadi wasekum. Karena kan dikit tuh. Paling cuma 20 orang waktu itu kan BPC Jakarta Utara. Jadi memang pada waktu itu kenapa saya masuk tuh mungkin kalau dari sisi saya besar kecilnya tuh bukan jadi masalah bagi saya, cuman gimana kita bisa kontribusi gitu Iya. kan ke Tapi kan organisasi. tinggalnya di Jaksel tuh. Iya. Kenapa Jakut aku pengen tahu deh. Kenapa ayo? Ayo. Kalau satu Pasti milih karena nggak seksi gue jadi wasekum nih. Di tempat lain gue jadi kompartemen nih. Nggak gitu nggak? kok itu sih yang nomor belakang lah. Pertama mungkin karena dari sisi bisnis kita kan trading industri tuh Oh, bisnisnya banyak kan di Jakarta Utara tuh. Oh. Ada Pertamina mungkin, ada Pelindo dan lain-lainnya kan banyak kan di sana. Makanya Jakarta Utara. Kebetulan memang kalau di Jakarta Selatan kan teman udah banyak tuh. Jadi pengen ngembangin jaringan, saya masuk Jakarta Utara deh untuk perbanyak temen. terus aku mau tanya, kenapa waktu itu maju sebagai ketum BPC Jakut? Waktu itu ya? Ya ayo. Alasannya Pak Wasekum, tapi apa karena memang ingin dipanggil ketum? Sebenarnya nggak ada tujuan Niatan? sama sekali Nggak ada? pengen jadi ketum. Ah. Cuman pada waktu itu kan waktu musda kemarin kan kita kalah tuh, ketum yang menang. Waktu musda Indra Rukman kan Indra Rukman yang kalah. Ketum kan di bagian Menang, menang. ya. Jadi kan kita kan punya Posisi kalah nih. posisi kalah kan kita punya teman-teman nih, teman-teman ini mau dibawa kemana nih Oh, wadahnya? kasihan ya. Iya. Meskipun bersanding pun kan yang atas. Iya, Kalau yang bawah kan belum tentu nih tuh, ya kan? Yang ketum tahu lah. Iya. Oh itu awalnya. Nah, iya pada waktu itu memang mungkin dari sekian kader yang ada yang cocok atau yang berpotensi jadi ketum BPC itu cuma ada 2 di tim kita, saya sendiri dan Yudi Umari. Oh. Karena itu kita tuh lebih ditugaskan lah. Kalau saya ditugasin, ya udahlah lu harus maju nih. Karena
dahsyatnya Indra Lukman Iya, ya. karena- Minimal teman-teman kalau lu jadi kan teman-teman yang Masih ini bisa, kasihan lah. masih bisa, iya, masih itu bisa kita akomodir. jiwa pejuangnya di situ tuh. Iya, situ Jadi tuh. kan pengusaha pejuang pengusaha. pengusaha. Makanya pejuangnya di situ tuh. Pejuangnya di situ, Supaya iya. teman-teman yang kalah nih minimal apalah Iya, dapat di BPC lah. Iya. Oh, Dan gue baru tahu itu. Dan kebetulan kan memang saya cukup aktif kan di Jakarta Utara gitu. Jadi emang dari Jakarta Utaranya sendiri kader yang potensial untuk maju ya ada di saya gitu perwakilan. Musuhnya waktu itu Michael Utu. Michael Utu, iya. Michael Utu kan tapi kan bukan dari Jakarta Utara sebenarnya kan. Dia di mana ya? Dia tuh dari Wakil Bendara Umum BPD. Itu perjuangan waktu itu gimana tuh? Bisa kalah itu nerima nggak sih waktu itu? Tapi saya rasa dengan yang saya pelajari nih, Iya. Ketum ini salah satu yang menerima, maksudnya dalam hati besar. Iya. Kalau dari saya sih, seandainya kita udah berusaha maksimal ya Tum ya, dan hasilnya mungkin belum seperti apa yang kita mau, ya kalau saya sih mungkin ada rencana yang lebih besar lah di balik itu semua kan Tum. Ternyata sekarang lebih besar. Ternyata sekarang lebih besar lagi tuh. Tangan. Jadi waktu itu menerima kekalahan. Iya, waktu itu ya saya Terus? menerima. Yang lebih nggak terima sih Indra Lukman sama teman-teman yang lain yang marah. Terus di itu nggak ditawarin nggak pas sama untuk udah lalu jadi ini aja. Oh sempat ditawarin, jadi sekum gitu kan. Terus Cuman pada waktu itu memang mungkin ada rencana lain yang memang disiapkan BPC baru itu tuh. nah, itu idenya gimana? Ini kan BPC Pulau Seribu jujur ya. Iya. Dari awal ada BPC kan salah satu nggak seksi kayak ini apaan sih? Benar. Kok tiba-tiba muncul ide itu dari siapa tuh? BPC Pulau Seribu. Iya. BPC Pulau Seribu itu idenya kayaknya udah berkembang dari Afi. Iya, dari Ketum AFI pertama kan. Tapi nggak pernah terrealisasi. Nggak pernah terrealisasi. Dulu kan ada Bang David MDO ya. Oh iya. Itu kan Sempat jadi caretaker. Cepat jadi caretaker, oke. Sempat jadi caretaker. Nah, waktu itu memang saya juga belum tahu, itu mungkin diskusi antara Indra Lukman sama Ketum Sona kali ya. Oh. Jadi memang diskusinya mungkin pada periode mereka selanjutnya mau membuat BPC IMI Pulau Seribu. Iya. Karena kalian bersaing di utara kan paling dekat dengan saudaraan itu. Pulau Seribu. Wah, udah pas nih mungkin. Pas ya? Ada posisi. Oke lah ya. Iya. Udah untuk apa? Salah satu sarana bisa menampung Iya, win-win benar. solution antara. Betul. Itu berarti kan salah satu legacy dari Tumsona itu ya. Benar. Belum pernah ada loh. Belum Itu pernah ada, kayak benar. kehebatan dari Tumsona itu. Iya benar. Sampai Perjuangannya susah nggak perjuangan jadi gimana? ketum Pulau Jadi Seribu ketum waktu Wah, itu? lumayan tuh. Soalnya kan pertama kan yang 5 BPC lain kan memang sudah di saat rakerda kan sudah terpilih. Iya. Kita kan ada jeda mungkin sekitar 1-2 bulan gitu tuh. Jadi telat itu ya. Iya, Jadi ketum yang telat gitu. Iya, jadi maksudnya pengurus ini kan udah pada masuk semua Iya, nih tuh. semua kan? udah masuk nih. Udah pada masuk Ini nih. belum. Yang ini kita tuh sampai namanya kita buat paguyuban dulu tuh, belum BPC. Ada paguyuban Pulau Seribu. Jadi belum ada SK-nya. Belum ada SK, belum masih ketum tuh belum ya. Belum masih ketum, Panggilnya apa belum kalau belum juga. paguyuban itu? Ketua atau apa itu? Saya juga lupa, mungkin ketua kan itu ya. Karena kan belum ada SK-nya dan di situ juga kita semua masih bertanya-tanya. Jadi mau ngajak teman gabung kan ditanya, ini bener nggak ada nggak nih BPC-nya nih? Serius? Iya kan susah loh Iya, itu. terus waktu Iya kan? itu gimana perjuangannya itu? Masih jadi paguyuban gimana itu? Oh ya beruntung ada teman-teman yang mendukung sampai saat ini terus mendukung. Masih ada. Jadi mereka even waktu itu andai kan nggak jadi gimana itu mereka? Wah itu belum tahu juga tuh kalau seandainya nggak Jadi waktu nawarin mau gabung Pulau Iya kan Seribu mau nggak? gabung nggak? Lah emang ada BPC-nya kan gitu Mas itu kan? Pasti kan masih teman-teman jeda 2 bulan. ngomong itu pasti. Iya emang ada nih tuh Ya, BPC-nya. kayak gue dulu. Iya. Mau masuk Jakbar nggak? Ini BPC mana ini? Jangan BPC Pacinko nih. Gue dulu gitu loh, jujur. Sampai dulu kalau gue Iya. tawarin. Kalau BPC lain kan pada rebutan tuh mau jadi inti. Kalau gue, Iya. lu mau nggak jadi sekum, lu mau nggak jadi. Gampang banget tuh. Iya, sama. Kalau sekarang susah tuh. Sekarang susah. Rasain nggak waktu itu? Iya waktu dulu juga jadi ketua bidang ya. Maksudnya Lu mau nggak itu? Iya untuk jadi ketua bidang juga tawarin. Terus? Karena kan Baru ya? Baru posisinya masih banyak dan juga Pulau Seribu tuh. Mungkin jangankan teman-teman senior aja. Waktu itu kan ada senior yang bantu-bantu juga waktu BPC tuh ya. Dia bilang, "Dek, kamu ngapain ambil BPC Pulau Seribu?" Ada yang ngomong gitu? Iya. Udah jadi ketua bidang aja di BPD. Buat apaan ambil BPC Pulau Seribu gitu kan. Jadi bahkan sampai banyak orang yang Bukan apa, pesimistis. iya pesimis lah terhadap keputusan waktu itu gitu kan. Kenapa saya mau ambil tuh Pulau Seribu? Jadi mungkin kalau ditanya mulainya udah bukan dari nol lagi, dari minus kali itu Pulau Seribu ya kan. Kesananya udah malas bos. Iya. Gue ke Pulau Seribu baru sekali. Makanya mungkin orang-orang nanya, jadi
pas datang gitu kan, maksudnya kalau ada saya, wah ini pasti tinggalnya di pulau mana nih, gitu kan. Pertama kan gitu, tinggalnya di pulau mana nih, kesini naik kapal dong, berarti pagi-pagi gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti keluarlah setiap kali. Akhirnya kan jadilah SK keluar. Cuman akhirnya SK Terus keluar. boleh nggak sebutin apa sih legacy dari TUM Derana? Kegiatan apa yang paling menarik yang orang nggak akan lupa legacy Derana di Pulau Seribu? Saya lihat pernah itu kan ada sama Bupati kalau nggak salah. Iya, ya. Pak Bupati. Terus ada Nayak juga kan. Ternyata Pulau Seribu tuh potensi sangat luar biasa. Ada nggak satu kegiatan yang menurut TUM Derana itu sangat memberikan, ini loh BPC Pulau Seribu, legasinya ada nggak dari kegiatan semua itu? Mungkin malah yang paling pertama itu tuh, yang paling pertama itu kita mungkin pelantikan pertama HIPMI 1 Indonesia itu belum pernah dilakukan, yaitu pelantikan di atas kapal. Jadi kamu pertamanya, kalau gue kan pelantikan di Balai Kota. Di Balai Kota, kita di kapal, di kapal pinisi yang muat 100 orang lebih, dihadiri Pak Bupati juga tuh, dilantik oleh Ketum Sona, dan itu memang merupakan requestnya Bang Sandi sebenarnya. Sandi ya? Iya, Bang Sandi request, cuma pelantikan di kapal pinisi dong. Iya. Wah. Karena pada waktu itu memajukan pariwisata bahari tuh. Ya, itu yang legacy yang tidak akan terlupakan ya. Itu sih salah satu TUM Iya. Derana ya. Itu salah satu yang kita anggap sebagai legacy. Itu kan dulu kan nawar-nawarin ketua. Iya. Kalau sekarang kelihatannya pada rebutan nggak tuh? Sekarang rebutan udah tuh. Iya, sekarang udah rebutan. Padahal baru satu periode loh ini. Satu periode, iya. Rebutan sekarang. Sekarang sih udah ya puji Tuhan alhamdulillah BPC Pulau Seribu tuh salah satu BPC yang paling aktif tuh di HIPMI Jaya. Ya. Jadi ya teman-teman terutama angkatan baru kan 2022 2023 tuh udah tahu. Iya. Gua mendingan Pulau Seribu lah bisa naik pinisi. Iya, bisa gitu ya? Iya. Bisa naik yak. Iya, dan bagusnya ya kita juga mendukung pariwisata Pulau Seribu tuh. Iya. Karena kan Jakarta ini salah satu daya tarik Jakarta nih sebenarnya sebagai ibu kota gitu. Jarang ada yang punya pantai atau kepulauan gitu tuh. Ke Pulau sebagai Seribu bagian. udah berapa kali nih? Iya, saya. Ya lumayan lah. Padahal sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah tuh. Oke, kita lanjut ini. Siap. Kenapa kok maju ke Musda? Alasannya apa nih? Motivasinya? Motivasinya? Ya. Sebenarnya tuh pribadi saya ngeliatnya Ketum. Oh, jangan gitu. Enggak benar, saya nggak bohong. Oh, jadi kepalanya digede, Bos. beneran, Saya nggak nggak maju BPD loh. Beneran, tapi saya nggak Kenapa bohong. tuh? Maksudnya Ketum itu sebagai salah satu sosok yang bisa menumbuhkan BPC dari nol juga kan tuh. Sama dong. Padahal gue sama dia ejek-ejekan terus dulu. TUM Sona memang hebat sih. Ini satu-satunya ajang yang 5 Cakatum. 5 Cakatum BPD. Gak pernah ada loh. Biasanya kalau nggak ini 3 cuma. 3 ya. Iya. Ini 5 sih rekor kali itu. Rekor ya. Apa bisa? Seriusnya apa itu? Maju BPD kan salah satu itu maju BPD itu nggak gampang loh ya, dari segi modal, dari segi pasukan. Itu apa encourage dari teman-teman Pulau Seribu? Salah satunya sih mungkin tadi yang saya bilang lihat Ketum tuh saya lihat dari sisi ini tuh. Kan Ketum udah membuat BPC dari nol ini kan pasti karena teman-teman yang dukung nih. Iya. Kan kalau kita jalan sendiri kan Nggak mungkin tuh. Kan ada teman-teman nih yang dukung. Dan dari apalagi pasukannya banyak sekarang kan? Iya. Dan dari sisi saya nih, saya pengen bawa teman-teman semua yang udah percaya ini naik juga bareng ke tingkat selanjutnya. Mungkin dari saya sih salah satu yang menjadi motivasi utama tuh itu tuh. Jadi saya pengen nih teman-teman yang udah bantu selama ini di BPC maupun sekarang di tim sukses gitu ya, itu bisa mendapatkan manfaat lebih karena saya ini maju ke level selanjutnya. Wah, Di tangan bos. BPD. Nggak gampang bos. Saya jujur aja tuh, karena saya kena COVID telat. Iya. Waktu itu pengen maju juga sih. Iya kan? Emang enak banget itu enak kan? Selain itu kan waktu itu kan solid kan. Solid. Kayak misal Pulau Seribu kan solid, teman-teman mau dukung. Itu kalau udah gitu kita semangatnya lebih gila lagi tuh. Iya. Ya kan? Benar. Oke, gue mau tahu dengan konsepnya visi misi Derana dengan warna merah muda. Kenapa sih merah muda itu kayak sesuatu yang berbeda ya? Orang biasanya kan kalau nggak hitam, abu-abu. Terus kenapa tagline-nya Rai dengan nyata? Oke. Apa itu? Kenapa milih itu? Jadi pemilihan warna itu tuh kita mau menunjukkan bahwa tim kita ini tidak
Jadi pilihan warna pink kan netral nih, Tom. Jadi kita tidak terafiliasi oleh partai politik, kita tidak terafiliasi oleh ya mungkin organisasi yang lain. Jadi intinya tuh kita membawa suasana yang netral di dalam pemilihan ini, dan itu melambangkan mungkin keakraban, kasih sayang gitu tuh. Jadi kita membawa warna yang damai lah di dalam Musda ini, konsultasi ini. muda. Memang nggak ada ya partai politik ada warna oranye, warna merah muda ada nggak sih? Memang hebat tepuk tangan. Ya, itu. Kalau raih dengan nyata kenapa? Jadi kalau raih dengan nyata itu yang mau kita tunjukkan tuh adalah hasil tuh. Jadi kalau di dalam kampanye ini kan orang ngomong apa aja bisa tuh, ya kan? Saya janji akan ini. Tapi menjalankan ini kan berbeda dari di saat kita menjanjikan ya. Maksudnya belum tentu terrealisasi. Iya. Tapi kalau kita mau nunjukin bahwa dengan BPC Pulau Seribu aja, salah satu contohnya mungkin dari BPC Pulau Seribu yang dari nol, itu kita buat sudah ada hasil nyata kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan BUMN, itu yang bisa memberikan benefit buat teman-teman semua. Gitu. Jadi hasil nyata tuh maksudnya karena hasil janji lu pasti terrealisasi. Iya. Jadi jangankan nanti jadi ketum ya, sebelum jadi ketum Pulau Seribu aja yang dulunya mungkin diremehkan orang gitu tuh ya, dipandang sebelah mata, itu aja kita bisa memberikan hasil nyata buat teman-teman semua. Sekarang aja BPC lain takut Iya. sama lu. Apalagi saat kita jadi BPD Hipmi Jaya gitu tuh, iya. apa kita dipercaya, pasti kita juga akan bisa mengembangkan lebih besar lagi gitu mungkin ya. Terus aku mau tanya nih, kalau andaikan kalah, apa yang dilakukan? Kebetulan saya udah pernah kalah sebelumnya tuh. Kalau kalah sih udah sering ya, kita udah sering merasakan kalahan ya. Cuman kalau di Hipmi ini kan ya seperti yang senior-senior bilang, semuanya kan tempat belajar tuh ya. Jadi kalah menang itu udah ada yang ngatur lah yang di atas. Jadi di Hipmi ini kita belajar bertanding untuk bersanding gitu. Jadi jika memang jadi ketua umum itu belum jalannya gitu dari yang di atas, ya pasti saya akan mengajak sebisa mungkin teman-teman semua yang berkontribusi udah di tim kita untuk bisa membangun Hipmi Jaya ke depannya bersama-sama dengan teman-teman semua. Kalau menang, nah ini dia dong. Kalau menang ya kita. Teman-teman yang lain gimana tuh? Yang kalah? Apakah diajak bergabung, bersanding? Iya tentu dong tuh. Jadi emang karena prinsip kita seperti itu kan. Jadi kalau dari saya sih mungkin akan mengedepankan meritokrasi. Membangun bersama-sama. Siapa yang terbaik di posisinya ini, itulah yang kita. Jadi nggak ada KKN dong? Iya, jadi mungkin supaya organisasi berkembang nggak gitu ya. Cuma ring setengah doang kan? Iya. Gitu. Yakin tuh ya Tum ya? Iya dong tuh pasti. Tangan. Jadi siapa yang kompeten di bidangnya itu pasti akan kita berikan tempat di situ. Ini gue ada video nih. Dukungan para simpatisan. Ini sudah masuk dalam masa kampanye untuk pencalonan Ketua Umum Hipmi Jaya yang baru. Akhirnya gue memilih untuk mendukung Ketum Hipmi Jaya dari Kepulauan Seribu, yaitu Tum Derana. Tum, hai brother, apa kabarnya nih? Baik dong. Apa yang lu rasakan? Ada nervous nggak? Nervous sih pasti. Kalau gua teman-teman semua yang hadir dan mendukung ini benar-benar buat gua overwhelmed. Gitu ya? Ada ngerasa beban nggak? Itu dia. Maksudnya gue membawa harapan semua teman-teman pendukung yang begitu besar. Yes. Di satu sisi gue percaya gue nggak sendirian. Ya. Artinya semua teman-teman ini bisa bantu bareng-bareng kita bawa mimpi harapan kita untuk Hipmi Jaya dan untuk pengembangan bisnis. Oke, amin. Konsep dari hari ini nih, diceritain dong. Konsep itu sebenarnya lamaran. Kenapa sih kita pilih lamaran? Karena nih ya, sebenarnya tuh lamaran itu laki-laki kan biasanya bawa seserahan tuh. Ibu tahu ya? Oke. Dia tahu ini kita ngomong ya. Bawa seserahan, bahkan itu ada logi buaya. Itu konsepnya tuh kayak Cak Ketum kita ini pengen melamar seleksi kepada kandidat SCOC. Untuk mendaftar dan jadi calon ketua umum Hipmi Jaya. Oke. Saya lihat Ketum Derana ini sudah membuktikan dirinya pada saat
kami BPD Hipmi mengamanahkan Ketum Derana menjadi Ketum BPC Pulau Seribu, di mana BPC Pulau Seribu itu adalah BPC pertama, belum ada anggotanya, belum ada seniornya, tapi hasilnya sangat di luar ekspektasi kita. Oke, Tum. Ini keren banget loh, Tum. Saya nggak pernah ngerasain ini loh, karena BPC Jakfar belum punya calon yang maju sampai hari ini. Oh iya, Ini satu-satunya baru BPC pertama langsung maju jadi caketum. Ini perasaannya gimana tuh? Aku lihat juga kan sangat rame. Ya. Yang kedua juga punya apa itu yang rame itu siapa namanya? Kombes. Itu perasaannya gimana sih itu? Coba ceritain Kombes. Terus aku lihat ada Ketum Asad, Yes. Ketum Jaksel. Ketum Jaksel. Itu berarti udah kolaborasi seperti apanya? Coba 2 orang itu aja tuh. Oke. Kombes dulu lah. Pertama memang pada waktu mau maju menjadi calon ketua umum ini, orang pertama yang saya deketin tuh Bang Kombes. Gitu. Memang saya Jadi lihat di Pulau Seribu juga dia? enggak. Di mana? Kan dia udah senior. Udah senior. Tapi itu Kalau orang udah yang paling biasa. dari semua BPC yang paling ramai beliau loh. Iya. Jadi orang pertama yang dideketin. Orang pertama yang saya deketin tuh. Karena pada waktu itu kan, ya kan kita udah melewati musda sebelumnya Iya, kan. iya. Salah satu motor di tim Bab. Iya. Ini yang paling Yang paling itu kan Bang Iya. Kombes, benar. Jadi pada waktu itu memang saya deketin. Yang paling dahat. Yang paling die hard memang. Dan deketinnya itu nggak sekali 2 kali tuh, mungkin ada 3-4 kali mungkin. Nggak gampang lah orangnya. Nggak gampang lah Terus? deketin. Kebetulan beliau mau dan berkenan. Nah dari Bang Kombes ini kan dari BPC Jaksel dulunya tuh. BPC Jakpus, cuman kan beliau memang dekat dengan Ketum Asad memang. Iya. Memang satu tim lah dengan Ketum Asad. Jadi dari beliau saya juga mendapatkan bisikan-bisikan masukan untuk gimana caranya deketin Ketum Asad, Ketum BPC Jadi Jaksel. nyambung itu ya? Jadi nyambung, jadi ke situ jalannya tuh. Dan memang BPC Jaksel ini kan memang yang anggotanya paling banyak tuh di Hipmi. Kamu pelobier banget ya. Jujur loh. Jadi itu udah memang- tahu ya, karena dari dulu ya jujur ya. Weh, siap Bang Kombes? Nah itu dia baru langsung datang. Ayo Bang Kombes dong. Gini. Enggak, sekalian masuk dong, bentar dong. Ayo Bang dong, Kombes. ayo dong. Ini ikonnya Ikon kita. Hipmi. Ikon Hipmi, benar. Tapi sekarang dibajak oleh Hipmi Pulau Seribu nih. Bang Kombes gimana coba Bang Kombes? Kenapa nih mau bantu Ketum Derana, kenapa nih? Sini dong. Karena kalau yang paling gede di Hipmi itu kalau nggak Jakpus, Jaksel. Betul. Tapi kalau bisa Tumasat ke beliau, ini lobbynya gimana itu? Bantuan beliau juga tuh. Kadangkala kita itu ingin dekat sama seorang itu ada maunya. Jadi saya selama di Hipmi Jaya, saya selalu bantu orang, dekat secara natural. Makanya aku bilang sama Derana, lu kalau mau dekatin teman-teman harus dengan natural. Jangan atas kepentingan lu. Itu aja. Tapi kalau itu aku percaya, karena dia sama Indra Rukman itu tidak atas kepentingan, karena atas keluarga. Ya. Ternyata keluarga itu Ya. lebih solid. Iya. Cocok kan? Karena aku tahu dia banget. Poinnya adalah tidak ada kepentingan. Yes. Pertemanan jalan, kalau ada rezeki sama-sama. Yes. Ya. Ada video lagi? Ini suatu, waduh. Wah itu dia Bang Kombes tuh. Pengambilan formulir. Ada sukum gue tuh. Aku kaget beliau datang juga nih. Memang militan banget loh nih. Hah? Apalagi MC juga militan. Oh, militan. Jadi MC-nya itu istrinya satu kampung sama saya. Mungkin dari Ketum sama Bang Kombes ke teman-teman, kenapa harus pilih Ketum Derana di Musda Jaya? Biar tahu nih. Mungkin kalau dari saya, janji itu semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau dari yang mau kita tunjukkan di kampanye kita ini, di saat saya menjadi ketum BPC,
dan juga di saat saya menjadi calon ketua umum, ini kita udah menunjukkan hasil-hasil nyata, salah satunya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi di saat saya jadi caketum ini, kita udah berhasil menggedor Sarana Jaya, itu salah satu BUMD dengan aset nomor 2 terbesar di DKI. Itu bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang bergerak di bidang properti dan pendukungnya ini untuk ikut di dalam proyek-proyeknya mereka, pembangunan di Jakarta. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Jadi yang mau kita tunjukkan tuh adalah jika di saat kita di BPC Pulau Seribu dan di saat menjadi caketum aja kita sudah bisa memberikan benefit buat teman-teman semua, apalagi nanti pada saat saya menjabat tuh. Oh, tepuk tangan. Silakan Bang Kombes. Sama tadi satu nilai, kalau seandainya Ketum Nana Derana jadi Ketum Jaya, semua dari siapapun orangnya, dari kalangan manapun, dari usaha manapun, dari yang bukan siapa-siapa, kalau Derana jadi Ketua Umum HIPMI Jaya, kalian akan semua bisa mimpi jadi Ketua Umum BPD HIPMI Jaya. Oh, tepuk tangan. Coba yel-yelnya dong. Iya. Ketum pertama yang yang nyata biasa gimana, Bang? Coba. Siap mengancam Derana! Siap! Siap mengancam Derana! Siap! Derana! Kita Derana Jaya! Derana! Wah. Terima kasih Ketum. Waktunya. Terima kasih Bang Kombes.